Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dilanjut lagi para santri, murid dan pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini volume keempat, Zaman Sulaiman volume 4. Ini nanti membahas tentang keilmuan ya. Ini sangat luar biasa ini nanti. Untuk volume yang ketiga gimana? Bisa dipahami, bisa dicerna, atau gimana? Banyak sejarah hilang. Ya, luar biasa ya. Banyak hal yang kalian lebih tahu, lebih paham. Begitu ya guru kehidupan. Makanya sejarah itu seperti itu. Lah itu loh, ribuan tahun lah. Kalian ngaji di pondok bisa bahasa Arab 1 jilid aja modelnya kayak gini, kayak taherek kan gitu. Dah, semoga video yang volume 4 ini membawa manfaat ya. Kembali lagi sebelum diulas untuk volume Zaman Sulaiman volume keempat, guru selalu menyampaikan kalau memahami video guru jangan dibandingkan dengan yang lain, dengan cerita-cerita, dengan tulisan-tulisan yang katanya. Jangan disamakan dengan kurikulum yang ada. Nanti tidak ketemu, ya tidak ketemu. Udah, para murid dan santri, kita buat kurikulum sendiri, gitu aja enak. Nanti kurikulum yang diajarkan negaramu itu error, ngerti error. Manusia kalau ikut cara berpikir sejarah yang cerita-cerita agama yang diterangkan di Departemen Agama sama Departemen Pendidikan, itu otaknya itu error gini. Itu sekarang jadi pemimpin Anda itu negaranya rusak ya. Ayo diajak berpikir lebih rasional, lebih valid dan solid. Lantas gimana guru? Sudah, guru ndak mau tahu tentang sejarah yang ada, biarin. Percaya boleh, ndak percaya boleh. Diuji kevalitannya, diuji faktanya, diuji manfaatnya, caranya begitu. Ya. Ayo masuk ke volume 4, semoga membawa manfaat. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Semoga video ini juga tidak blur, wis repot ini. Ayo para punokawan ya, para malaikat yang di depan, di atas, di kanan, di kiri dan di belakang, tolong dimudahkan video saya ini. Nanti kasihan para pemirsa, nanti blur, ndak nyaman ya. Jangan diganggu, dimudahkan ya untuk kemaslahatan ini. Ayo para murid, para santri. Nah ini sejarah ini ya gini loh para murid, biar kalian tahu. Repot, ya repot, kembali lagi repotnya gini ya. Anda itu dapat pendidikan, dapat cerita itu dari kurikulum itu loh yang tidak jelas, yang membuat tidak tahu. Akan seluruh Indonesia ini loh, sampai seluruh dunia itu udah bertengkarono katanya, kata bapak, kata mbah, kata Bukhari, kata Muslim, kata Syafi'i, kata waduh, ini kayak layangan muter ini. Alhamdulillah, ayo diajarkan guru, semoga membawa hikmah. Sama ya, perjalanan sejarah sesuai dengan video-video guru ya. Video guru ini volume keempat ini terangkai dengan Sulaiman volume ketiga, kedua, ke-1 dengan awal bangsa manusia, terangkai juga dengan hukum sang kholik. Jadi ini sejarah itu loh. Nggak bisa ngomong satu titik, nggak bisa ya. Ini harus runtut kalau ngikuti biar tidak blank nanti. Atau contoh begini para murid, para santri ya. Ini sejarah berjalan, ini sebelum Masehi. Nah, maka guru kan memberi garis saja, guru main hanya berputar sekitar 67 Masehi sampai ke sini. Nah, di dalam di sini 67 ini di atas sebelum Masehi, ini diulas lebih detail, semoga bermanfaat ya.
Dari sejarah adanya burung hong, ada burung ponik, terus menjadi naga, sampai terus proses sampai menjadi tenaga, menjadi daya energi di dalam tubuh. Di dalam tubuh ada manuk, ada air, feng shui, air di situ. Paham ya? Ada air, nanti ada air kehidupan. Nah, ini baru diterangkan. 67 ya, ke bawah 65 sampai sebelum Masehi. Nah, inilah para pemirsa. Di sini nanti ada mulai Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya dulu ini kan Bismillahirrahmanirrahim, tapi guru tidak masuk di sana karena kalian sudah mengetahui hanyanya di sini. Maka di tahun 67 ini guru menerangkan Bismillahirrahmanirrahim. Dan melalui video ini guru berpesan ya. Coba dikasih figur. Para murid, para santri, juga para pemirsa, khususnya murid dan santri ya, dipahami betul ya. Apa-apa yang sudah diajarkan guru ya, itu di kitabnya, di videonya, itu tolong dijaga. Syukur-syukur para murid santri atau pemirsa, kalian yang peduli dengan intelektual atau milik Jawa atau milik negara Bumi Pancasila, ini Anda harus menjaga ya. Mengapa guru? Karena apa yang diajarkan guru, apa yang diterangkan guru, seluruh Jawa tidak ada yang tahu, seluruh Indonesia tidak ada yang tahu, bahkan seluruh dunia tidak akan pernah ada yang tahu. Karena semua ini kalau diterangkan, semua ini berdasarkan apa yang sudah terjadi, bahasa keilmuannya, ini semua adalah wahyu. Jadi tidak ada yang ngerti. Tatkala ini bermanfaat dan valid dan solid, artinya ini harus terjaga dan dilindungi. Anggap saja semua ini hak cipta miliknya gurumu. Agar jangan sampai nanti dicuri diambil oleh orang Arab lagi. Dan jangan sampai dicuri diambil oleh Majelis Ulama Indonesia. Itu nanti kalau dipotong-potong, dijual, itu ditawarkan di rakyat, nanti dipajaki lagi loh Anda ya. Ini khususnya Anda generasi muda yang ngerti hukum. Video-video guru ini tolong disimpan ya. Ini karena apa? Ini hak cipta, hak intelektual. Dan juga informasi ya, bagi murid dan santri juga pemirsa. Sebenarnya kitab guru ditulis sudah sejak tahun, anggap saja 2000 sudah tertulis, tersusun. Dan pada tahun sampai 2015 ya, agar kalian tahu, barangkali di sana-sana ada manusia menerangkan keilmuan atau bahasanya hampir sama. Itu pada waktu Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi mulai menjabat presiden pertama, kurang lebih kalau tidak salah tahun 2015 Masehi, itu dikirim guru 7 kitab. Dan pada waktu itu kalau tidak salah, guru pun juga agak lupa, kemungkinan Menteri Pendidikannya itu Bapak Anies Baswedan, itu juga dikirim guru 7 kitab. Tapi tidak mengerti itu sampai kepada beliau atau dipotong di bawahannya atau disembunyikan, guru sendiri tidak tahu. Artinya kitab dan ilmu-ilmu guru itu sudah disampaikan kepada negara. Karena tidak ada yang mengajarkan, tidak ada yang menerangkan, kemungkinan beliau-beliau pun juga tidak tahu. Lantas di sekitar wilayah guru, waktu guru di kota atau Kabupaten Mojokerto, itu di Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto pada tahun 2015 itu juga diberi 7 kitab ya oleh guru. Terus ada di Koramil Mojokerto Kota itu juga diberi 7 kitab. Terus di media massa Jawa Pos yang di Kabupaten Mojokerto di Jalan Suko itu juga diberi 7 kitab oleh guru. Dan banyak murid dan santri yang sudah diberi kitab guru kemungkinan sudah ribuan eksemplar. Artinya bila di sana-sana itu hampir sama, semua itu hak cipta, itu karya dari aku adalah gurumu.
Sehingga tatkala di sana nanti jangan sampai ada yang menyalahgunakan. Karena kitab guru itu terangkai, jadi manusia tak akan mampu menerangkan satu kitab. Meskipun itu 7 kitab, itu hanya bisa membaca, tidak mengerti jalur-jalurnya, sekup-sekupnya, ukurannya, ruang waktunya tidak tahu. Melalui video ini kembali lagi guru menerangkan, khususnya murid dan santri, hak intelektual ini tolong dijaga dan dilindungi. Semoga tahun-tahun ke depan bisa dimasukkan ke ranah hak milik secara pribadi dan hak milik atas nama negara. Artinya keilmuan guru ini harus dimiliki negara. Ini yang harus dijaga ya. Baik para murid, ini sedikit informasi, masuk kembali substansi. Nah ini satu contoh. Gini cara berpikirnya. 67 Masehi, satu contoh ya. Ada kata Bismillahirrohmanirrohim ya. Cara berpikirnya begini. Bismillahirrohmanirrohim, kalau kalian mengacu kepada substansi kitab Al-Quran, Bismillah dengan yang dimaksud surat Al-Fatihah, Alhamdulillahirrabbilalamin, ini berdiri sendiri para murid. Artinya apa? Artinya Alhamdulillahirrabbilalamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin itu terus sampai 30 juz ini belum ada. Belum dibentuk, belum ditulis. Ini dari mana? Ini dari siapa? Siapa yang bisa yang menerangkan ini? Karena ini belum ada waktu dulu ini. Apalagi hadis-hadis. Ini loh. Pada 67 ini. Nah, sebagian para pemirsa kadang yang tidak paham juga murid dan santri. Guru nyebut huruf yang di bismillah katanya kok 20. Saya hitung kok 19. Ini loh para murid, para santri dan pemirsa. Yang di sini loh disandi sama leluhur Anda. Ini loh alif ini loh yang tidak diketahui manusia. Ini berdiri sendiri. Nah, di sini untuk diketahui para murid dan santri, sebenarnya dan faktanya huruf hijaiyah dari Jawa 67 Masehi dan sampai sebelum, alif sampai iya itu dibuat 30. Itu konsonan atau huruf ya. Huruf hidup. Lah huruf hidup alif sampai iya itu terangkai terkonek dengan Honocoroko yang 20. Honocoroko ini juga huruf hidup. Bila ditarik simpel sederhana, maunya leluhur kita dulu yang mempunyai sebutan 9 dewa atau wali wolu songo tinari, Honocoroko ini adalah isinya, ini loh, isi pelakunya ini, isinya. Maksudnya diberi wadah atau diberi baju. Nah, ini sejarahnya. Bila kalian kita sebagai manusia, orang yang menjalankan Islam, bukan beragama Islam ya, beda. Orang yang menjalankan Islamnya, tatkala Anda menyebut, mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, ini connect dengan Honocoroko, Dotosowolo, Podojoyonya, Monggo Botongo. Etan kidul kulon lor, air, api, angin, tanah. Sebenarnya begitu para murid, para santri. Ini rancangan leluhur kita validnya di 67 Masehi itu. Nah artinya, maka guru sudah menerangkan seluruh dunia meskipun dari Arab, itu tidak akan pernah ada yang bisa membuka ini karena ini dari Jawa. Meskipun ada cerita katanya ada Rasul Nabi Muhammad di Arab, ada ulul azmi 4, tidak mengerti karena ini keilmuan dari Jawa para pemirsa, tidak bisa. Coba ini loh, alhamdulillah ini loh belum ada. Ini aja loh poinnya di sini. Nah begitulah hebatnya leluhur kalian itu menerangkan itu. Nah yang dimaksud Bismillahirrohmanirrohim, apa hubungannya dengan burung hong, dengan nogo, dengan ababil, dengan burung kuntul, apa para murid? Kuntul, burung doro. Nah, apa hubungannya?
Nah, di sini ada suwiwinya. Suwi itu air. Dirubah oleh leluhur diganti bahasa baru. Bismillahirrohmani. Nah, ketemu. Dah clear? Air atau bukan? Nah, air. Lah, assalamualaikum, mani ini air, tapi duduk banyu, duduk toyo, duduk tirto, karena beda, karena ini bibit manusia. Lah, mani ini, bila ditarik dari kaset volume yang lain, ini unsur bapak, unsur nogo menjadi tenaga, maka laki-laki harus mempunyai tenaga. Maka di dalam tubuh manusia laki-laki seluruh dunia itu ada unsur bias atau elemen bagian dari naga itu. Nah, ini mengeluarkan ini. Maka disebutlah sekarang dari kesehatan disebut daya dorong itu. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, di sini ada rohim. Sebenarnya dari rahim. Ini mewakili unsur ibu, mewakili unsur bumi. Kalau kembali kepada burung hong, ini mewakili burung yang wanita ada suwiwinya, yang ada jenggernya yang di video yang lain itu. Artinya bismillahirrohmanirrohim ini sudah menjadi jelmaan dari naga dan burung itu yang sejarahnya miliaran tahun. Begitu hebatnya leluhur Anda, begitu hebatnya leluhur kita dari pribumi Pancasila. Tapi mengapa kalian terdogma ini kok katanya dari negara Arab? Lantas bagaimana, guru? Nah, coba. Begitu hebatnya leluhur kita itu merangkai sejarah miliaran tahun sampai bahasanya, sampai keilmuannya. Loh. Maka kembali lagi guru melalui video ini. Guru memastikan tak satu pun para pemirsa, para santri, manusia atau makhluk seluruh dunia yang mampu membuka, menerangkan Quran tidak akan pernah ada. Wong sejarahnya seperti itu. Nah, bersyukurlah Anda sekarang mengetahui, mengerti bahwa Quran milik leluhurmu. Sesungguhnya leluhurmu memang adalah ya bukan bangsa manusia layaknya. Beliau-beliau leluhurmu adalah ya memang disebutlah memang ya dewa ya. Ya kembali lagi kalian dapat katanya sekarang error semua ya. Ya apa ya sudah terjadi. Semoga dengan perlahan guru membenahi keadaan, membenahi peradaban, meluruskan kembali Islam yang berbelok ini. Semoga betul-betul rahmat bagi kalian khususnya murid, santri dan pemirsa, dan semoga kelak ilmu guru pun mampu merahmati bumi Pancasila karena betul-betul luar biasa para murid, para santri. Nah, dari cerita ini apa para pemirsa? Simpul intinya. Tatkala miliaran tahun di sana terjadinya ada burung hong dan naga, menjadi sesuatu kehidupan yang mewarnai isi dunia, yang membentuk peradaban sampai di bumi sampai sekarang. Dan sampai menjadi bentuk orang tua kita dan menjadi kita, menjadi Anda. Artinya apa? Semua terangkai. Pertanyaannya, masihkah Anda berhayal tentang Tuhan dan Allah yang di Lauh Mahfud? No way. Sudah terjawab semua. Lantas apa maksudnya guru? Artinya sebenarnya yang dimaksud Tuhan adalah jelmaannya alam yang menjadi orang tua Anda itu, kedua-duanya. Maka dari sejarah leluhur Jawa sudah mengatakan, sudah memberi kalimat yang baku, bahwa kedua orang tuamu itulah yang disebut Pangeran Katon, jelmaan dari naga dan burung hong. Lantas gimana selama peradaban kemarin-kemarin, guru? Maka manusia itu berhayal. Yang Nasrani berhayal Tuhan yang di surga. Yang Islam berhayal di Lauh Mahfud. Berhayal di dalam Ka'bah. Tidak terjawab para murid, para santri, tidak terjawab. Nah, kalau sudah seperti begini, artinya apa yang harus kita lakukan?
Sesungguhnya manusia itu hormat dan syukur dan berbakti mengenang jasa Sang Maha Kuasa adalah mengenal dan bersyukur kepada bangsa manusia itu sendiri. Mengapa, Guru? Ya karena adanya bangsa manusia yang sejarahnya dari bangsa dewa menjadi manusia memproduksi kita. Ya menjadi leluhur kita semua itu. Yang dimaksud leluhur adalah manusia yang mempunyai kapasitas, manusia yang mempunyai kredibilitas, manusia yang mengajarkan keilmuan dan kebaikan. Nah itulah yang disebut jelmaan Tuhan. Apakah wajib disembah? Sesungguhnya makhluk itu tidak disembah, para murid, para santri dipahamkan. Satu contoh leluhur dengan kita, kita dengan leluhur. Kita dengan moyang, moyang dengan kita. Karena kita tahu sejarah. Sejarah untuk diketahui karena adanya kita tercipta, terbentuk dari dia dan beliau-beliau itu. Sehingga manusia yang berilmu hanya berkewajiban mengingat dengan jasanya. Itulah yang disebut ngilingi. Terima kasih, bentuk syukur. Sesungguhnya kata sembah tidak pernah ada. Nah inilah yang terjadi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena terdogma kata sembah, sehingga opsi otak manusia berhalusinasi, yang tidak sama dengan dia dikatakan salah. Justru dia yang terpelosok dalam bahasa yang tidak bisa dicerna itu. Satu contoh, Anda dengan orang tua. Anda berbakti, disebut menyembah atau tidak? Oh tidak. Itu berbakti. Kita dengan leluhur nyembah, oh tidak, itu bentuk syukur. Kita dengan moyang menyembah, oh tidak, itu bentuk syukur, kita bentuk berbakti. Nah inilah bahasa yang tepat bagi kalian ke depan untuk menghindari pertikaian, untuk menghindari debat silat yang tidak akan pernah ada gunanya. Semoga sejarah kehidupan, semua yang belok sudah aku luruskan. Semoga ilmu betul-betul ini mampu meluruskan kalian. Sehingga kalian khususnya umat yang di Negara Kesatuan Republik Indonesia, Anda betul-betul tercerahkan dengan apa yang telah aku sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Kita lanjut video yang seterusnya.